مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في Oh لبس ya من خلق ini جديد Jemaah. صدق الله العظيم. Ayo lah, ikut jadi mah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda kita pada pagi hari ini Allah berkahi hendaknya dan lancar sampai penghujung acara nantinya. Baik, jazakallah khair pada Hina Rizki yang sudah tilawah di hadapan kita semua. Semoga menjadi kita yang mendengarkan dan Rizki yang membacakan, Allah limpahkan pahala. Baik, ikhwas sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dari keluarga alumni Foristek yang insya Allah ke depan akan kita coba rutinkan. Dan pada kesempatan kali ini kita minta kepada salah satu alumni kita, itu Ustadz Dedi Azam. Jadi sedikit sebelum kita mulai pada Ustadz, kita sedikit kenalkan kepada ikhwas semua, pada yang sudah hadir, bahwa Ustadz Dedi Azam ini, Dedi Azam ST ya, sedikit profil beliau, betul ya Ustadz, nanti bantu dilengkapi aja kalau ada yang kurang. Beliau alumni dari Teknik Sipil Unan Angkatan 1988, kemudian untuk aktivitas sekarang sebagai kontraktor ya di bidang sipil, dan juga aktif sebagai pembina di LHA ya. LHA yang mungkin teman-teman yang hadir hari ini juga banyak yang hadir dari komunitas LHA, di mana komunitas ini adalah komunitas yang bergerak di bidang jasmani ya, atau bidang olahraga yang yang sesuai sekali dengan tema kita pada pagi ini, yaitu Qawil Jismi, mana memang sama-sama kita ketahui bahwa Allah itu sangat suka sekali dengan hamba-hambanya yang sehat, yang kuat, yang bugar ya, yang siap dimanapun aktivitas kita atau apapun yang sebagai kader-kader dakwah ya, kita harus sehat, bugar. Karena seseorang muslim itu haruslah senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatannya. Itulah yang nanti pada pagi kali ini kita bahas bersama Ustadz Dedi Azam yang sangat luar biasa, dengan di umurnya yang sudah tidak lagi muda tapi masih kelihatan muda dan sehat dan bugar, masih katanya bisa untuk mendaki Merapi itu dengan berlari, insya Allah beliau bisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nasihat-nasihat atau tips-tips menjaga kebugaran, kemudian beraktivitas olahraga, memanage waktu untuk, atau menyediakan waktu-waktu kita untuk olahraga atau menjaga kesehatan. Itu saja mungkin sedikit pembukaan. Langsung saja mungkin mengingat waktu, kita minta kepada Ustadz Dedi Azam pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan
sedikit kajian di hadapan kita bersama, biar kita semua bisa tercerahkan di sini, dan biar kita sama-sama sehat. Mungkin pada Ustadz Dedi Azam, waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Fandi ya. Fandi ya. Orizo, Ustadz. Izul. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi alfa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah. Pagi ini saya sangat berbahagia sekali. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sekali diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kesempatan pagi ini yang tidak duga-duga bertemu dengan kawan-kawan di alumni Poristek. Saya lihat di sini ada Amsin juga yang mungkin sudah lama sekali tidak bertemu. Assalamualaikum, Amsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Edi. Masya Allah. Ya Allah. Temunya di kampus sekitar tahun 95, baru sekarang ketemu. Iya, Ustaz Edi. Nikmat yang sangat besar saya rasakan. Terutama juga bertemu dengan alumni Poristek semuanya. Barangkali kalau angkatan mungkin saya angkatan paling tua ya, angkatan 88 di Poristek. Ya, alhamdulillah banyak sekali yang perlu kita syukuri dan harus kita syukuri terus ya supaya Allah tambah nikmatnya. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah sampai kepada Rasulullah dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Barangkali saya panggil Bapak Ibu ya, mungkin ada ibu-ibu juga di sini. Ada, Ustaz. Nah ya. Karena link ini juga disebar ke publik ya. Nah, jadi termasuk nih ada dari kawan-kawan di LHA juga di sini. Ada Roma juga di sini. Jadi di LHA pun ini grup publik ya, umum. Jadi siapapun bisa masuk kecuali yang perempuan ya. Sementara kita gabung yang laki-laki saja dulu. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah sampai kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kajian pagi ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu Qoyul Jism atau tubuh yang kuat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tubuh yang kuat, tentu kita tidak bisa melepaskannya dengan tubuh itu sendiri gitu ya. Kita lihat dalam surat Al-Muluk ya, ayat 3 yang sering kita baca juga, Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara taram futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Rahman. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat suatu yang tidak seimbang? Nah, ini yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi semua ciptaan Allah ciptakan dalam keadaan seimbang. Nah, ini yang pertama perlu kita pahami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apapun yang Allah ciptakan di ini, makhluk-makhluk Allah ini Allah ciptakan dalam keadaan seimbang. Nah, selagi keseimbangan itu bisa kita pertahankan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bisa kita lihat dan Allah tantang juga kita untuk melihatnya kan, adakah suatu ciptaan Allah itu yang tidak seimbang? Jadi ini kunci pertama kita harus pahami. Apapun yang Allah ciptakan, selalu Allah ciptakan. Bisa kita lihat misalnya penciptaan manusia. Manusia adalah Allah ciptakan sebaik-baik makhluk ya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi sangat sempurna manusia itu. Kita lihatlah sejak mulai dia lahir sampai dia tua itu tidak ada yang tidak seimbang kalau memang apa yang Allah turunkan aturan-aturannya kita jaga.
Kemudian dalam surah Al-Qasas juga Allah firman, yang artinya saya bacakan saja. Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja untuk kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, ini agak meningkat sedikit ya, orang kita diciptakan dengan seimbang. Kemudian dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang harus kita penuhi gitu. Ini dalam kisah Al-Qasas ini adalah ketika kisah Nabi Musa ya di tengah kaum Nabi Syuaib gitu ya. Jadi salah satu syarat ya untuk kita bisa bekerja maksimal itu adalah kita mempunyai tubuh yang kuat gitu. Nah, nanti kita bahas tentang tubuh yang kuat ini. Kita lihat dulu dalil-dalilnya gitu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 47 juga al-firman yang artinya, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tolut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup. Nabi mereka telah memilih rajamu dan menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberi kerajaannya kepada siapa yang dikendalinya, dan Allah Maha luas pemberinya, lagi Maha mengetahui. Nah, ini ketika peristiwa pengangkatan salah seorang raja di Bani Israil ya, yaitu punya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa gitu. Jadi memang fisik ini selalu diperhatikan dalam Islam. Kemudian yang hadis yang sudah sangat terkenal juga ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cinta Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya terdapat kebaikan. Walaupun mukmin yang lemah terdapat kebaikan juga, tapi Allah lebih cinta kepada orang mukmin yang kuat gitu. Kemudian dalam hadis yang lain juga, dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, itu kesehatan dan waktu luang. Pentingnya kita menjaga kesehatan. Kemudian dari satu hadis lagi, barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, dia memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Jadi begitu aturan Islam menekankan kepada kita bahwasanya pentingnya kita memperhatikan fisik kita ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, kemudian kita lihat mungkin realita yang ada sekarang. Jadi kalau saya mempelajari begitu ya, mundurnya umat Islam dari segala hal lah, barangkali setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah gitu ya, dengan musuh-musuh Islam dengan program-programnya akhirnya membuat umat Islam itu semakin lama semakin lemah. Dan salah satu yang saya amati adalah kurangnya perhatian umat Islam kepada tubuh itu sendiri, fisik gitu. Kalau bisa kita lihat ya, ketika kita masih remaja dulu ya, itu orang-orang yang memperhatikan fisiknya hanya orang-orang yang hobi olahraga saja. Dan barangkali sampai sekarang seperti itu juga. Orang yang peduli kepada kesehatannya itu rata-rata orang yang mempunyai hobi olahraga gitu, sehingga fisiknya jadi terjaga gitu. Dan di sini juga mungkin mungkin kita dulu pernah mendapat materi ya, Ghazul Fikri ya. Kita lihat hampir banyak cabang olahraga itu tidak memperhatikan aurat ya, sehingga seakan-akan kalau kita bergabung dengan olahraga itu sesuatu yang tidak baik gitu. Tidak tahu juga nih apakah sengaja program seperti ini untuk umat Islam gitu kan, sehingga mereka memang jauh dari kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Itu realita. Walaupun alhamdulillah sekarang udah mulai muncul kesadaran untuk mengikuti pola hidup sehat dengan olahraga ini gitu. Banyak klub-klub olahraga kita lihat sekarang ya. Terutama mungkin yang hobi goes ya, sepeda itu hampir di setiap kelurahan, kecamatan, nagari itu ada klub sepeda gitu. Sehingga mulai termotivasi orang untuk berolahraga. Dan
akhir-akhir ini lagi tren juga ini melarikan diri ya, berlari gitu ya. Dan olahraga berlari ini olahraga murah meriah. Jadi udah mulai tren dan udah mulai banyak orang sadar akan olahraga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya 4 tahun belakangan ini, ini kita lihat dari dulu sekarang ya, 4 tahun belakang ini melakukan tes-tes kebugaran terhadap sekelompok orang gitu ya. Jadi mungkin bisa kita jadikan gambaran ya. Jadi saya peneliti yang kecil-kecil begitu dengan tes kebugaran kawan-kawan ini. Tiap tahun itu rata-rata sekitar 1.000 orang kita adakan tes kebugaran gitu. Jadi tes kebugaran itu melihat sejauh mana tingkat kebugaran seorang. Metodenya macam-macam gitu. Ada yang namanya Blick test, Cooper test dan yang lain semua. Dan banyak lagi mungkin yang lain gitu ya. Dan yang saya ambil tes kebugarannya mungkin metode Blick test. Blick test itu kita berlari sejauh 20 meter gitu dengan rentang waktu tertentu dan kita mengikuti aba-aba yang sudah disediakan gitu ya. Kita start dan sampai 20 meter kita nanti balik lagi, kemudian kita ikuti semua aba-abanya, iramanya itu. Sehingga sampai mana batas kita terakhir bisa berlari, disitulah nanti dilihat nilai kebugaran kita gitu. Ada lagi mungkin kalau Cooper test itu kita berlari sejauh 2,4 km, kemudian dicatat waktu tempuh kita. Nanti kita ada penilaiannya, ada tabel penilaiannya. Jadi sedikit saya sampaikan ya supaya kita dapat gambaran tentang kondisi, mungkin bisa menggambarkan secara mudah. Saya coba dalam 4 tahun gitu. Setiap tahun sekitar 1.000 orang. Jadi di Blick test itu ada 6 tingkatan kebugaran seorang gitu. Mulai dari yang pertama, yang paling tinggi itu adalah excellent. Excellent itu dia itu tidak hanya sekedar bugar, tapi dia kuat, mungkin sangat kuat begitu. Jadi bagus dia, excellent paling bagus gitu ya. Kemudian ada very good, level setelah itu very good itu adalah orang yang kebugarannya sangat bagus. Kemudian ada good, bagus. Kemudian ada average, average itu rata-rata atas gitu ya, rata-rata atas. Kemudian ada fair, rata-rata bawah. Kemudian ada poor, jelek, kebugaran jelek, kemudian ada very poor, sangat jelek. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, tahun kemarin ya, 2019 itu, kita melakukan tes terhadap 932 orang. Ya. Yang memperoleh nilai excellent itu hanya 1 orang. Jadi 0,1% gitu ya, yang memperoleh excellent. Dan saya sangat senang sekali ada yang bisa excellent gitu, dari 932 orang. Kemudian yang dapat very good itu, level very good itu hanya 3 orang, jadi 0,3%. Kemudian good itu 19 orang, sekitar 2%. Kemudian average itu 48 orang. Fair itu 112 orang, itu sekitar 12% ya. Average itu adalah 5,2%. Kemudian poor dan very poor itu 80,4%. Jadi bisa kita bayangkan, 80% dari yang kita tes hampir 4 tahun belakang ini mempunyai kondisi fisik yang tidak bagus, jelek dan sangat jelek gitu. Nah ini bisa kita lihat kondisi hari ini gitu ya. Nah, kemudian dari segi umur juga saya lihat yang mendapat nilai excellent tadi 1 orang itu umurnya 46 orang, 46 tahun. Jadi cukup berumur lah gitu. Bukan anak-anak muda, bukan umur 20-an ya, tapi dia kawan ini berumur 46 tahun. Kemudian yang very good itu 3 orang itu. Yang pertama itu umurnya 58 tahun, kemudian 51 tahun dan 37 tahun. Nah, jadi ini gambarkan ya, ternyata yang tua-tua ya lebih kuat daripada yang muda-muda gitu. Nah, lebih bagus kualitas fisiknya daripada yang muda-muda. 25 tahun, 20 tahun. Itu saya amati seperti itu. Gitu. Nah, tapi yang jelas 80% itu kondisinya tidak bugar. Gitu. Nah, tidak bugar dan tidak kuat. Ya. Jadi tingkatan fisik orang itu terampil, kuat, terampil. Dia kuat, kemudian terampil dia. Kemudian
kuat dia, jadi dia nak terampil. Kemudian bugar, kemudian ya di bawah itu pasti tidak bugar lagi. Nah, jadi definisi bugar itu orang yang bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti kebiasaan dia, dan itu tidak berpengaruh kepada fisik dia. Itu standar minimal bugar gitu. Kalau kuat itu di atas itu gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang saya hormati kondisi kita hari ini gitu. Tapi sekali lagi saya bersyukur ya, sekarang di mana-mana sudah mulai marak orang untuk berolahraga, seperti bersepeda, berlari, olahraga lainnya gitu ya, bola dan segala macam. Nah, itu realita hari ini. Gitu. Kemudian yang menarik itu WHO ya, WHO itu mengeluarkan kriteria umur. Nah, jadi ini nanti kita bisa lihat apa kita ini udah tua atau masih muda nih. Saya kan masuk 52 tahun sekarang. Pak Muhsin ini kalau nggak salah 51, saya 51. 52 juga. Ya, 51 Jadi Pak Deddy. WHO itu apa ya? Jadi WHO itu mengeluarkan kriteria umur ya, terakhir itu 0 sampai 17 tahun itu anak-anak di bawah umur katanya. Nah, ini memang Islami ini ya. Orang umur 12 juga kadang 13 sudah balik gitu. Kemudian yang kedua 18 sampai 65 tahun itu baru pemuda ya. Nah, jadi ini kita nih pemuda semua nih. Kita belum ada yang 65 tahun. Nah, insya Allah kita ini masih muda lah. Walaupun rambut sudah putih ya. Nah, ini rambut aja yang putih, yang tua ini kan. Tapi kalau umur kita masih muda ini. 18 sampai 65 itu muda. Maka tidak heran kalau kita lihat ada orang yang umurnya 62 itu ya kuat juga. Tidak masalah dia untuk kegiatan-kegiatan olahraga berat gitu. Kemudian ketiga 66 sampai 79 itu baru setengah bayar. 66 sampai 79 setengah bayar. Kemudian 80 sampai 99 tahun baru dia orang tua. Jadi orang tua itu 80 ke atas itu baru orang tua dia. Jadi kalau ada yang mengaku orang tua dia baru umur 60 itu belum orang tua itu ya. Itu masih setengah bayar gitu. Kemudian di atas 100 tahun baru namanya orang tua banyak umur. Itu kriteria terakhir yang diberikan WHO. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pola hidup sehat itu seperti apa gitu. Jadi itu realitanya kita sekilas lihat ya. Tadi dari dalil yang sudah kita sampaikan, bahasanya Islam sangat menekankan sekali tentang memperhatikan fisik kita ini. Jadi pola hidup sehat itu sebetulnya sederhana saja. Jadi ada 3 yang harus kita perhatikan dalam pola hidup sehat itu. Yang pertama untuk pola makan baik, kemudian istirahat yang cukup, kemudian berolahraga yang teratur. Itu 3 yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mengikuti pola hidup yang sehat. Ada istilah gaya hidup sehat, health lifestyle ya. Kalau gaya hidup sehat itu yang pertama itu tidak merokok, kemudian makan buah dan sayur, berolahraga rutin, dan yang keempat itu selalu memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, itu gaya hidup sehat. Nah, insya Allah di sini sudah banyak yang terpenuhi itu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk pola hidup yang sehat ini, ada sedikit saya sampaikan. Ya, seperti tadi disampaikan ya, kita Allah ciptakan sangat sempurna, kemudian kita secara garis besar itu kita mempunyai 3 komponen yang sangat utama dalam fisik kita ini, yaitu ruh, akal, dan jasad gitu. Nah, yang ketiga-tiga ini perlu kita perhatikan. Ketiga komponen ini perlu kita berikan kebutuhannya gitu, supaya dia masih tetap seimbang. Karena kalau salah satu saja yang menonjol atau kurang itu tidak seimbang, maka ya tidak akan selamat kita. Selamat dunia sampai akhirat gitu ya. Nah, jadi akal kita kasih konsumsi ilmu pengetahuan misalnya, diskusi, belajar, membaca, segala macam itu konsumsi akal gitu. Harus kita penuhi juga. Karena kalau akal kita tidak kita beri makanannya, khususnya nanti dia akan kemampuannya akan menurun gitu ya. Makanya tidak heran kita lihat orang-orang negara-negara maju itu sampai tua pun dia masih belajar.
Kemudian yang kedua itu kita punya ruh ya, punya ruh yang perlu juga diberi gizi dia, diberi makanan dia gitu. Kebutuhan dia itu ruh gitu. Itu secara sederhana tentu kebutuhan ruh itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah SWT, kemudian amal-amal baik ya, amal-amal soleh. Banyak sekali itu yang akhirnya memenuhi kebutuhan ruh kita gitu. Nah, yang ketiga ini jasad nih. Jasad ini yang perlu kita perhatikan juga. Nah, yang jasad inilah mungkin yang kita bahas, yaitu apa yang perlu diperhatikan dalam jasad ini. Jadi itu saya sampaikan tadi ya, 3 pola makan yang baik. Ini Allah sudah tekankan ya dalam surat An-Nahl ayat 114 ya. Yang artinya ya, saya bacakan, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, jadi ada aturan bakunya itu kita makan yang baik dan halal dan baik gitu. Nah, ini apa namanya aturan umumnya seperti itu ya. Kita makan yang halal dan baik gitu. Jadi tidak semua yang halal mungkin baik untuk kita. Nah, ini saya suka berseloroh juga ya. Kalau orang sehat dia fisiknya sehat, dia yang mengatur makanan gitu. Nah, ini saya boleh saya makan nih, ini boleh saya makan. Ini semua saya makan bisa. Tapi kalau orang sakit, makanan yang mengatur dia. Nah, cobalah makan saya ini, nanti tensi engkau akan naik nih. Kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau udah seperti itu, maka walaupun halal tidak baik bagi kita. Gitu. Jadi makanan itu yang halal, kemudian baik. Nah, baik ini tidak semua orang bisa sama gitu ya. Bagi seorang baik, bagi orang lain mungkin tidak baik juga karena faktor kesehatan dia. Gitu. Kemudian dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak ada suatu wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih jelek melebihi perutnya. Nah, cukuplah baginya berapa suapan nasi kecil untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak mungkin, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Nah, itu Rasulullah menerangkan kepada kita bagaimana harus kita makan. Kemudian Rasulullah juga menekankan, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi ini ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan dalam pola makan kita. Nah, jadi tidak semua yang depan kita makan gitu ya. Jadi kita lihat dulu ini halal udah pastilah insya Allah ya kita makan yang halal. Nah, ini baik atau tidak. Nah, ini tergantung kondisi fisik kita gitu. Bagi orang sehat yang rajin olahraga mungkin makan gazebo itu satu yang biasa saja. Makan gulai kambing satu yang biasa saja. Tapi kalau ada orang sakit mungkin ini jadi masalah dia. Kemudian yang kedua yang harus perhatikan untuk pola hidup sehat ini adalah istirahat yang cukup. Kita perlu istirahat. Nah, ini juga barangkali yang perlu kita perhatikan sekarang. Padahal Rasulullah di jauh-jauh hari itu sudah menekankan kepada kita ya untuk istirahat di malam hari. Tapi kita udah terlatih untuk begadang di malam hari. Saya masih ingat ya, ketika kuliah dulu. Itu kawan-kawan kuliah itu jam 12 malam tuh baru dia katanya, udah hari udah siang. Jadi jam 12 malam itu baru buka jendela. Baru belajar itu, bikin tugas segala macam. Dan mungkin sampai sekarang ada orang seperti itu ya. Malamnya begadang, siangnya tidur gitu ya. Padahal istirahat itu ya malam gitu. Rasulullah mengatakan setelah Isya tidak ada lagi pembicaraan. Jadi setelah Isya kita tidur, istirahat. Cepat bangun gitu. Nah, jadi banyak ayat yang menerangkan kalau kita malam itu harus istirahat gitu. Salah satunya dalam surat An-An'am ya, ayat 96. Dia menyisingkan pagi dan menjadi untuk istirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi malam memang untuk istirahat gitu. Jadi bukan berarti ya kita tidak bisa istirahat siang ya, karena kebutuhan pekerjaan kita segala macam. Tapi umum istirahat itu malam hari gitu. Dan lebih baik itu setelah Isya tidur, kemudian sebelum subuh bangun. Jadi itu yang kedua, istirahat cukup. Nah, yang ketiga ini yang pola hidup sehat itu berolahraga yang rutin atau teratur gitu ya. Ada yang menarik mungkin Bapak Ibu yang saya hormati. Kadang-kadang orang yang tidak suka olahraga itu ada juga ini agak nyeleneh juga pertanyaannya ya. Saya pernah dengar juga. Nabi tidak ada olahraga katanya. Rasulullah tidak ada olahraganya. Jadi kalau sebetulnya olahraga itu kan secara umum itu adalah aktivitas fisik gitu.
Tapi dalam sirah nabawiyah ya, kita lihat banyak bisa kita baca ya. Rasulullah itu jago gulat. Nah, gulat itu kan satu cabang olahraga, walaupun Rasulullah tidak main bulu tangkis misalnya kan, karena tidak ada juga dahulu kan. Nah, jadi olahraga Rasulullah itu gulat, menunggang kuda, berlari. Nah, bisa kita lihat dalam sirah ya, Rasulullah itu adu lari atau pacu lari dengan Aisyah, istrinya. Kemudian sahabat juga kita lihat ya, Umar bin Khattab itu jago gulat juga. Gitu. Nah, banyaklah kita lihat kisah-kisah Rupanah ya, yang bertarung gulat dengan Rasulullah kemudian kalah gitu, sampai 2 kali. Gitu. Jadi secara fisik para sahabat itu kuat-kuat. Gitu. Ya kalau tidak kuat sahabat tidak sampai mungkin Islam ke sini. Gitu ya. Mereka padang pasir yang tandus, memang kondisi jazirah ketika itu memang membuat badan mereka itu kuat-kuat. Mereka berdagang melintasi gurun pasir gitu ya. Tidak mungkin orang lemah bisa melakukan hal seperti itu. Gitu. Nah, jadi olahraga itu sebetulnya aktivitas fisik saja. Makanya ada, kalau saya pernah adakan beli tes kebugaran itu, ketika salah seorang yang dapat level good itu saya tanya olahraganya apa? Katanya saya tidak olahraga. Nah, kenapa tidak olahraga? Ya saya tidak biasa olahraga, tapi kerja saya bertani katanya. Jadi setiap pagi dia ke sawah mencangkul segala macam. Jadi aktivitas fisiknya terpenuhi. Dan ada lagi yang menarik itu, kawan saya itu dapat good juga. Kemudian saya tanya dia olahraga juga. Saya pikir-pikir ya, kenapa dia bisa bagus gitu. Nah, setelah itu baru saya ingat, nih kawan ini kerjanya mencatat meteran listrik rumah-rumah orang. Jadi dia satu komplek itu ditaruhnya motornya, kemudian dia jalan kaki ke rumah-rumah orang. Nah, jadi itu olahraga itu secara umum ada 2. Melakukan kegiatan olahraga seperti biasa hari ini, kemudian melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi kalau kita lihat sirah nabawiyah ya, sebetulnya Rasulullah itu ya kuat. Ya, Islam mendekati itu ya. Rasulullah itu umur 54 itu baru mengadakan perang Badar, ikut di perang Badar ya. Dan kalau tidak salah ya, Rasulullah mengikuti perang yang langsung terlibat itu 9 kali gitu setelah perang Badar itu. Nah, jadi hampir tiap tahun Rasulullah berperang gitu atau berjihad ya. Itu butuh fisik yang kuat gitu. Kemudian para sahabat juga terlihat kuat-kuat ya. Nah, jadi olahraga itu membuat fisik jasad kita ini tidak hanya bugar, tapi bisa kuat gitu. Nah, nanti ditingkatkan lagi dengan keterampilan-keterampilan tertentu, akhirnya kita bisa kuat dan terampil gitu. Kemudian kita lihat ya, orang-orang sekarang ini wajar saja WHO itu menetapkan kriteria umur seperti itu. Kita lihat ada bisa kita search di Google ya, namanya orang Jepang gitu, umur 80 tahun, Yushiri Shimura kalau saya namanya gitu ya. Jadi dia umur 80 tahun berhasil sampai ke puncak Everest gitu ya. 80 tahun. Dan itu sebelumnya umur 75 tahun, tahun 2005 dia sampai juga puncak Everest. Umur 75 tahun, atau katakanlah kemarin itu umur 80 tahun, dia bisa sampai ke puncak Everest. Ini itu yang sangat istimewa. Jadi ada yang mengatakan fisik orang itu kalau dia terjaga makanannya, pola baik terhadap fisik itu, dia bisa sampai 100 tahun itu masih melakukan aktivitas fisik. Dan bisa di-search juga di Google ya, ada namanya Dian Karnazes itu. Dian Karnazes itu orang California ya. Dia umur 45 tahun, ketika umur 45 tahun, dia bisa berlari sejauh 500 kilo lebih tanpa tidur gitu. Ini kan menarik ya, fisik kita ini memang menarik. Ketika dia dilatih untuk kuat, dia akan kuat gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah itulah mungkin pola hidup yang harus kita perhatikan ya, pola hidup sehat itu 3 saja, itu pola makan yang baik, istirahat yang cukup, kemudian olahraga. Nah, barangkali ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti mungkin kalau kawan atau Bapak Ibu bisa juga menambahkan ya. Jadi di sini ada ibu-ibu juga ya. Jadi ibu-ibu juga saya pernah adakan tes kebugaran seperti itu juga. Ternyata
ibu-ibu yang umurnya 40 tahun ke atas itu lebih kuat daripada yang muda-muda. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sekilas saya lihat itu ternyata orang-orang yang 40 tahun ke atas itu dia waktu kecilnya atau waktu remajanya banyak melakukan aktivitas fisik. Kami dulu pergi sekolah itu berjalan kaki gitu. Nah, jadi memang aktivitas fisik orang-orang ya katakanlah umur 50-an sekarang ini terpenuhi dulu. Sehingga dari hasil tes kebugaran itu kelihatan gitu ya. Nah, kalau anak-anak sekarang kan lebih banyak dia kemana-mana pakai motor, pakai mobil gitu ya. Apalagi sekarang dengan fasilitas yang ada ini, ada Gojek, ada Gokar segala macam itu sangat ini membuat kita untuk bergerak gitu. Nah, jadi itulah kondisi kita hari ini ya. Ibu-ibu sebetulnya kalau saya anjurkan itu kalau tidak bisa berolahraga khusus begitu, maka lakukan aktivitas fisik gitu. Seperti rajin untuk katakanlah membersihkan rumah, memindah-mindahkan pot bunga atau segala macam itu sehingga dia aktivitas fisik dia itu terpenuhi kalaupun dia tidak bisa olahraga. Kalau dia bisa olahraga rutin lebih bagus gitu. Apakah jalan kaki, berlari atau dicarilah olahraga yang kita sukai begitu. Sehingga aktivitas fisik terpenuhi. Bisa juga misalnya disiasati dengan ketika ibu-ibu ini pergi bekerja, dia kalau tidak jauh dia bekerja jalan kaki aja dia pergi ke tempat kerjanya. Atau kalau dia ini parkir motornya agak jauh kemudian jalan kaki ke kantornya atau tempat kerjanya begitu. Jadi bisa kita siasati gitu untuk kita bisa berolahraga dan beraktivitas fisik. Barangkali itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khair Ustaz yang atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya mungkin nanti bisa juga tambahan dari Ustaz ngatur mungkin dari cara Ustaz juga sih di mana ngatur pola hidup sehat yang Ustaz terapkan selama ini. Kemudian tambahan mungkin yang bisa kita coba kasih Ustaz bisa share kepada yang sudah hadir. Jadi pola hidup yang Ustaz terapkan itu seperti apa, kemudian dengan kondisi pandemi saat ini ya yang mungkin menjadi salah satu penghalang bagi kita untuk keluar rumah, untuk aktivitas bahkan untuk olahraga. Nah, itu gimana Ustaz coba cara menjaga pola hidup sehat di saat pandemi ini nah, biar tetap bugar gitu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan sebelum kita buka sesi diskusi gitu, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Kalau untuk saya pribadi ya, sebetulnya kalau olahraga kita yang umur-umur 50 ini dari dulu kan ada juga suka olahraga gitu ya. Dulu kita suka 1 atau 2 cabang olahraga gitu. Dari dulu saya emang ada hobi olahraga juga dari muda-mudanya gitu ya. Cuman tidak teratur. Kita tidak melakukan secara teratur. Ya, musim-musiman lah. Ketika musim bulu tangkis kita main bulu tangkis. Kita musim sepak bola kita main sepak bola. Ketika ada Piala Dunia kita nih main bola. Jadi tapi itu tetap menjadi berpengaruh pada fisik kita gitu ya. Jadi kalau yang saya jalankan itu saya mematuk harus olahraga dalam 1 pekan itu harus olahraga gitu. Di samping memang pola makan ini harus kita jaga juga ya, kita enggak boleh, apalagi yang sudah umurnya 45 ke atas itu memang kita anjurkan untuk tidak terlalu banyak makan karbohidrat ya. Tapi saya tidak orang yang anti karbohidrat juga, karena orang yang sering olahraga itu butuh dia karbohidrat gitu ya. Jadi saya usahakan olahraga itu 3 kali 1 pekan. Dan mungkin kiat juga ya, carilah olahraga yang kita sukai gitu. Nah, jadi yang belum ada olahraga itu pilihlah, kira olahraga itu apa yang kita suka olahraganya. Apakah bola kaki, bulu tangkis, renang, segala macam. Kalau saya olahraga saya itu saya usahakan itu ada yang dalam 1 pekan itu ada lari gitu. Lari 5 kilo lah lari gitu ya. Lari di lintasan atau di jalan gitu. Kemudian saya usahakan juga dan sebenarnya itu ada renang. Karena pandemi ini udah lama juga
nggak ikut renang, tapi udah mulai lagi sekarang renangnya gitu kan. Kalau saya renangnya kayak Padang Panjang itu kayak Lubuk Mata Kucing gitu. Biasa berenang 1 kilo ya, 1 kilo 1 pekan gitu. Kemudian kadang-kadang bersepeda nih enggak selalu rutin juga. Ada kawan ngajak sepeda, kita bersepeda gitu ya. Tapi kita usahakan dalam 1 pekan itu adalah olahraga gitu. Kemudian yang saya rasakan juga yang perlu banyak manfaat itu naik gunung gitu. Naik gunung itu saya pribadi saya rasakan banyak manfaatnya. Kita berada di alam atau hutan gitu ya yang masih alami, segar, oksigennya bagus gitu, sehingga itu membuat kondisi fisik kita jadi bagus gitu. Jadi kalau yang lain-lain lah kita tidak merokok, alhamdulillah kita drama ya, sadar akan itu kan. Jadi barangkali yang agak sulit kita penuhi itu adalah istirahat yang cukup pada malam hari ini. Karena masih banyak dan kita ini yang sampai malam juga gitu. Nah, jadi saya siasati saja kalau saya bisa tidak ada gaya, saya usahakan cepat tidur gitu supaya paginya bisa berolahraga. Jadi itu mungkin sedikit saya kalau saya pribadi ya. Jadi kalau saya anjurkan itu memang kawan-kawan yang sudah berolahraga lanjutkan saja. Apa yang kita hobi olahraga, lanjutkan olahraga. Okay. Kalau yang belum, coba nanti pilih gitu. Olahraga apa yang kira-kira kita suka ya. Olahraga yang paling murah meriah itu sebetulnya lari. Yeah. Dan itu lagi tren sekarang berlari gitu ya. Nah, itu kita butuh sepatu, kemudian mungkin air minum, air putih, itu aja bisa lari. Barangkali itu mungkin. Oke, Ustaz. Insyaallah. Ya memang kalau kita lihat kondisi sekarang ya yang olahraga sedang musim ya, itu goes, kemudian lari, daki gunung gitu ya, Ustaz. Nah, ya memang di tengah-tengah kondisi seperti ini kan, atau untuk kita lah yang Nabi sudah mengajarkan kalau bagaimana cara kita menjaga fisik kita tetap sehat dan bugar, apalagi tantangan-tantangan dakwah yang juga luar biasa gitu ya, Ustaz. Nah, terkadang memang kita itu nggak konsisten gitu, Ustaz. Nggak komitmen ketika sudah ada niat untuk mencoba pola hidup sehat, tapi terkadang ya susah juga untuk konsisten mengatur waktu dan segala macam. Akhirnya apa yang sudah kita rencanakan juga kadang nggak terjalankan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan buka untuk sesi diskusi sekaligus silaturahim ya. Mungkin karena kita di sini agendanya keluarga sesi silaturahim kajian. Jadi bagi Bapak Ibu dan ikhwah sekalian, kalau ada yang mau curhat atau mau disampaikan tentang kondisi-kondisi ya, mumpung lagi kita ada kegiatan di sini sebelum memulai aktivitas olahraganya di Ahad pagi ini, bisa nanti ditanyakan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ya perihal untuk olahraga ketika maksudnya untuk yang kurus nih, maksudnya atau yang memang memiliki fisik yang memang tidak seideal atau yang kurus lah. Itu katanya olahraga kalau untuk orang yang kurus, kalau olahraga fisik nanti nggak tambah kurus gitu, nggak tambah kurus, apalagi dengan seperti lari, treadmill, atau ya dengan yang kondisi-kondisi zaman sekarang kan kayak gitu. Takutnya orang kurus tuh tambah kurus kalau olahraga fisik. Nah, itu gimana menurut Ustaz? Oke. Ya, makasih ya. Jadi orang kurus itu kan kalau dia memang di lahirnya memang bahkan seperti itu, berarti dia bukan kurus kan sakit gitu ya. Dia kurus kan ada orang yang bakat kurus, ada yang bakatnya badannya besar gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih kurus tapi sehat ya. Nah ya, kalau orang kurus sehat itu tidak masalah dia olahraga. Jadi memang tinggal dia nanti kan, ini ada contoh nih, ada kawan saya yang dia kurus dia kurus nggak terlalu tinggi juga tapi kurus ya. Nah, jadi orang kurus ini memang olahraga yang cocok dia itu memang lari. Kita lihatlah pelari itu kurus-kurus ya, ringan badannya gitu ya. Jadi kawan saya ini umurnya sekitar 35 lah ya, dia mulai olahraga lari. Dia kurus orangnya, tapi kan kebutuhan makanannya dia itu kan
sebanding juga dengan badan dia itu, Iya. kemampuan dia. Dan kemarin nggak sampai 1 tahun dia udah bisa berlari sejauh 75 kilo. Nah, nggak pengaruh ke fisik dia, karena dia apa namanya, itulah keistimewaan tubuh kita ini ya. Tubuh kita ini ciptakan seimbang tadi. Kalau memang udah fisiknya seperti itu, dia bawaannya kurus gitu, tapi sehat. Nah, jadi apa namanya, olahraga itu dia kan sederhanaan sebetulnya kan, apa seimbang antara yang masuk dan keluar gitu. Nah, kalau dia kurus, kebutuhan makanan dia seperti apa gitu, olahraganya apa, kemudian kebutuhan konsumsi makanannya seperti apa, itu harus dipenuhi. Kalau dia butuhnya misalnya dengan olahraga seperti ini, habis kalorinya sekian terbakar, dia makan seperti ini, harus dia ganti lagi makanannya. Kalau dia bisa seperti itu, insya Allah dia akan tetap sehat. Gitu. Nah, karena kemampuan jantung segala macam itu kan seimbang gitu ya. Jantung, paru-paru gitu yang fisik kita ini seimbang dengan kondisi tubuh kita. Gitu. Orang yang besar, yang badannya besar, tinggi besar itu, berarti kemampuan jantung dia memompa darah itu lebih besar daripada kita yang kurus gitu. Nah, ini memang menarik juga nih. Jadi saya rasa bantahkan juga orang yang kalau kurus dia olahraga itu tambah kurus dia gitu. Jadi orang olahraga itu yang habis itu lemak dia. Makanya orang gemuk, misalnya dia makannya banyak begitu ya, kemudian dia kurang bergerak, dia gemuk dia. Kalau dia ingin menguruskan badan itu, dia harus olahraganya lebih keras gitu, supaya lemak-lemak di tubuhnya itu menjadi otot dia. Beberapa orang tuh kawan-kawan saya itu udah mulai melakukan seperti itu. Dia berlari bisa turun 20 kilo dia beratnya gitu ya dengan berlari. Gitu. Jadi saya rasa terbantahkan juga kalau orang kurus itu tidak boleh olahraga. Ya, tapi kalau sakit memang tidak boleh ya. Jadi berolahraga lah kita sebelum kita dilarang untuk olahraga. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah sakit ya dilarang olahraga. Nanti kalau badan kita terlalu besar begitu tidak boleh olahraga lagi. Kita mungkin lari tidak boleh gitu, jalan kaki. Bahkan jalannya pakai tongkat gitu. Nah, jadi ini yang penting dalam olahraga ini memang kemauan kita dalam diri kita itu bisa istiqomah untuk olahraga gitu. Gitu ya. Tapi sedikit saya tambahkan ya, di pandemi ini bahkan dari pakar-pakar kita lihat gitu kan, ini vaksinnya katanya dapat informasi itu sampai pertengahan 2021 ini belum ada vaksin gitu kan. Jadi kita sekarang bertarung maksudnya lagi puncak-puncaknya pandemi katanya kan. Jadi yang harus perhatikan itu kita tetap menjaga imun tubuh kita ini harus bagus terus gitu. Yang kedua, kita harus ikut protokol kesehatan ini. Kalau nggak perlu ke tempat yang ramai nggak usah kita. Kemudian pakai masker dan segala macam. Jadi itu usaha kita di pandemi. Kalau kita olahraga bisa sendirian atau berdua jaga jarak segala macam gitu. Itu. Oke, Ustaz. Nah, tadi kan masalah ya kondisi pandemi, kemudian ada pertanyaan di perkotaan juga seharusnya masalah kondisi tempat kita berolahraga. Kadang di perkotaan atau di tempat-tempat yang saat ini lagi zona merah atau yang memang dilarang untuk keluar, kemudian kita mau aktivitas fisik biar imun kita terjaga. Nah, itu juga harus terapkan protokol kesehatan kan, Ustaz? Nah, saya pernah lihat video orang yang ada kejadian ketika dia olahraga goes ya kalau nggak salah di Jakarta, dia pakai masker, pakai masker. Tapi kejadiannya dia gagal nafas, sesak nafas, akhirnya dia meninggal gitu kan. Nah, ini mungkin perlu ada apa juga perlu saya coba kasih tahu gimana olahraga pakai masker itu seperti apa, karena seperti berlari pakai masker saya coba lakuin juga agak ngos-ngosan gitu kan. Kadang dibuka juga sedikit. Terus apalagi sepeda dan segala macam. Nah, itu gimana, Sat? Iya. Memang ya kalau banyak di medsos kita lihat ya orang yang meninggal banyak ketika olahraga gitu ya. Ada yang bulu tangkis, ada yang bersepeda segala macam ya. Jadi kadang-kadang olahraganya jadi kambing hitam gitu, karena dia olahraga kemudian dia meninggal gitu. Sebetulnya kan tidak seperti itu juga. Ya, kita sepakatlah meninggal adalah urusan Allah ya, kita ajalnya sudah sampai meninggal gitu. Kemudian biasanya orang yang meninggal ketika olahraga itu dia
terlepas dari takdirnya ini ya, takdir kita udah yakin ya, dimanapun kalau udah meninggal itu dimanapun udah waktunya nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan, kita meninggal. Barangkali dia tidak tidak menjaga kemampuan fisik dia, misalnya heart rate dia, misalnya kan denyut nadi dia, kemudian kemampuan oksigen, kebutuhan oksigen dia, itu yang mungkin menyebabkan dia akhirnya jatuh gitu ya. Sebetulnya secara umum ya, pakai masker kita kalau olahraga itu tidak masalah. Ini kan jadi takut kita karena udah banyak yang meninggal gitu ya. Saya sebelum ada pandemi ini, dulu saya bergoes itu 100 kilo itu 50 kilo, berapa kilo, saya pakai masker juga, walaupun maskernya pakai buff itu ya. Pakai buff, karena debu di jalanan kan, kita bersepeda debu. Nah, jadi itu sebetulnya faktornya terlalu menentukan gitu masker itu. Tapi bisa jadi bagi orang-orang yang baru olahraga atau kemampuan paru-paru dia nggak bagus, sehingga dia butuh banyak oksigen ketika olahraga. Ini memang dianjurkan tidak usah pakai masker. Ketika kita berlari misalnya, berlari sampai 5 kilo, 10 kilo itu kalau kita pakai masker, oksigen yang kita hirup tuh jadi terbatas gitu. Nah, jadi memang kebutuhan oksigen dalam tubuh kita ini memang meningkat ketika kita berolahraga. Dan itu harus kita penuhi. Jadi ini kita perlu pandai-pandai juga. Kita kalau di tempat-tempat kota-kota besar yang lagi pandemi dan lagi ini ya kita di tempat-tempat yang sunyi lah ya untuk olahraga, atau di sekitar rumah saja. Kan olahraga bisa banyak, ada push up, main skipping dan segala macam ya. Atau berlari-lari kecil aja misalnya kan, atau melakukan aktivitas fisik lainnya, misalnya mencuci mobil. Itu kan aktivitas fisik juga, mencuci motor gitu ya. Kalau perlu motor itu 3 kali sehari cuci kan, nanti kan kita bergerak begitu kayak gitu. Jadi penting itu badan kita ini bergerak. Nah, itu saya rasa seperti itu gitu. Ya, Ustaz. Nah, bagi Bapak, Ibu-ibu atau ikhwas sekalian yang mau langsung bertanya boleh juga. Kalau ada yang langsung ingin menyampaikan ke Ustaz Dedi gitu kan, ya silahkan, mungkin dibuka unmute-nya, silahkan ngomong gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga banyak pertanyaan nih Ustaz di kolom chat ya. Iya. Yang bertanya ini dari Unidia. Beliau menanyakan perihal pola makan sih, Ustaz. Pola makan di mana memang kalau ya sama-sama kita ketahui di Minang itu kan makan itu ya makanannya sangat enak kan, banyak santan, banyak gulai dan segala macam, yang memang mempengaruhi kan. Kalau dilihat survei itu orang Minang itu banyak ya kolesterol, asam urat dan sakit jantung itu memang banyak gitu kan. Jadi, nah walaupun ya kita tahu katanya nenek moyang orang Minang zaman dulu memang adalah petani, artinya berolahraga dari jam 8 sampai jam 5 itu. Kemudian sementara zaman sekarang itu banyak yang bekerja kantor, Ustaz. Nah, banyak kerja kantor. Nah, karena katanya Ustaz Dedi sangat bugar, beliau ingin bertanya, bagaimana Bapak mengatur pola makan masakan Minang dan olahraga katanya. Yang dilakukan ya yang Ustaz lakukan. Nah, katanya Uni ini saya setiap subuh sehari saya subuh setiap hari jam 5, cuman sepertinya belum sebugar Ustaz katanya. Nah, gitu. Gimana mungkin dari Ustaz menjaga dengan kondisi masakan Minang yang seperti sekarang, nah itu gimana jaga pola makannya dan gimana cara jaga kebugaran. Gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih ya. Pola makan ya. Pola makan kita nih, terutama di Minang ya. Makan di sini enak-enak. Basantan semua. Rendang ya. Katanya rendang itu makanan sehat sebetulnya. Udah ada penelitian juga ya. Rendang itu makanan sehat. Cuma yang tidak sehat tuh ketika rendang tuh dianginkan gitu ya. Dibikin banyak-banyak, kemudian berapa kali habis dipanasin lagi itu yang jadi tidak sehat. Itu rendang yang baru masak itu sehat. Jadi masalah makan ini memang kembali ke pribadi kita, tidak bisa kita samakan dengan diumumkan ke orang lain gitu ya, disamakan gitu. Jadi yang penting itu kita lihat itu mungkin yang diperlukan general check up itu ya. Kita sebelum berolahraga kalau bisa kita general check up, kemudian kondisi fisik itu seperti apa? Apakah asam urat kita lagi tinggi, kolesterol kita tinggi, atau gula darah kita tinggi? Nah, ini perlu kita ketahui dulu.
Nah, nanti baru kita sesuaikan dengan pola makan kita tuh harus seperti apa gitu. Nah, contoh ya, ada kawan saya itu dia asam urat ya, kendala dia asam urat. Asam urat pun katanya ternyata tuh beda-beda juga pantangannya. Ada yang pantangannya kacang-kacangan gitu ya, dia makan kacang-kacangan dia kambuh asam uratnya. Gitu. Nah, ada lagi yang lain gitu ya. Seorang makan kacang dia asam urat nggak salah. Gitu. Yeah. Nah, jadi yang penting itu yang pertama lihat dulu fisik kita ini seperti apa. Nah, kemudian yang kedua baru kita menyesuaikan. Nah, jadi disinilah mungkin beruntungnya orang yang udah lama rajin olahraga ya. Orang olahraga berarti kolesterolnya kan cenderung tidak tinggi karena dia walaupun dia makan yang berlemak-lemak berkolesterol gitu, tapi karena olahraga akhirnya dia akan apa namanya akan habis juga gitu ya. Nah, jadi itu saya katakan tadi ya, kalau rugi orang yang tidak suka olahraga ya. Kalau orang tidak suka olahraga ini banyak pantangannya. Gitu. Kalau orang yang sudah suka olahraga, nah ini insya Allah tidak banyak pantangannya. Makan gulai gazebo apalagi Minang ini ya makannya enak, rugi kita kalau kita makan begitu ya. Yeah. Nah, jadi kalau saya anjurkan seperti itu, lihat dulu kondisi fisik kita. Nah, kalau memang kita ini tidak boleh banyak makan berlemak atau kolesterol, kita sabar dulu untuk menahan diri. Ya. Tapi yang saya anjurkan itu tetaplah terus olahraga. Nah nanti suatu saat, insya Allah ya kalau orang olahraga. Jadi sebetulnya kan olahraga itu kalau ibarat ini ya, ibarat pembuluh darah kita itu ya, pembuluh darah kita itu kan ibarat selang gitu, tempat lewatnya air gitu kan. Nah, kalau kotorannya tidak banyak yang menempel di selang-selang itu, kata kolesterol itu ya. Nah, itu kan lancar darahnya. Gitu. Lancar darahnya, sehat dia, gitu. Barangkali itu ya. Jadi, tidak bisa di justice juga, ini orang olahraga tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Jadi tergantung pribadi orang itu. Mudah-mudahan kalau orang itu sehat, dia boleh makan apa saja. Tapi intinya tadi ya, halal, baik itu kan termasuk tidak berlebih-lebihan. Gitu. Nah, gitu. Barangkali itu ya, untuk pola makan ya. Yang penting, memang keseimbangan aja dijaga ya, Ustaz. Meskipun enak, ya kita jaga keseimbangan. Kalau sehat ya silahkan makan apapun selagi halal dan thayyib, Ustaz. Ya. Ini ada juga nih, Ustaz, pertanyaan. Ada nggak menurut Ustaz kriteria jenis-jenis olahraga itu dikelompokkan berdasarkan jenis usia? Nah, kira-kira misalkan olahraga renang itu bagusnya untuk usia segini, atau kayak mendaki gunung itu usia segini. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu, Tat. Misalkan ada nggak kriteria-kriteria atau mengelompokkan jenis-jenis olahraga tertentu berdasarkan jenis usia, gitu, Tat. Ya. Baik, terima kasih ya. Saya coba baca juga nih di chat ya, cuma belum semua saya baca ya. Kalau bisa dibacakan lebih bagus. Ya, siap, Tat. Coba bacakan. Ya. Jadi kriteria umur ini saya sebetulnya kan basic saya ini kan kita sama teknik nih ya, dan mungkin yang lain juga gabung di sini. Kita enggak olahraga juga, enggak mengerti detail tentang olahraga juga ya. Cuma tanya juga ke kawan-kawan yang basicnya olahraga gitu ya. Tapi yang saya lihat secara pengalaman yang saya lihat ya, enggak ada juga batasan umur di olahraga ini. Jadi memang kalau mungkin umur itu nanti tergantung pada berat ringannya olahraga mungkin. Seperti orang yang masih belia itu masih anak-anak itu dia boleh berolahraga berat karena nanti akan mengakibatkan fisik dia cedera semacam. Tapi secara umum saya lihat dan itu realita membuktikan tidak ada batasan juga umur ini. Saya sampaikan tadi ya, ada umur kaki-kaki 80 tahun dia masih bisa sanggup sampai mencapai Everest gitu ya, karena fisiknya terlatih. Nah, kemudian kemarin ini saya sebetulnya berlari ini tidak terlalu lama juga, mungkin 1 tahun ini yang fokus berlari gitu ya. Ada juga yang protes, ada menyampaikan ke saya itu, berlari itu untuk orang umur 45 tahun tidak bagus katanya kan, berlari karena nanti sendi-sendinya itu udah tidak muda lagi gitu ya, ligamen segala macam itu tidak kuat lagi. Tapi ada juga yang membantah seperti itu. Dia berlari mulai umur 45 tahun ke atas gitu. Jadi teori-teori ini akan saling ada yang pertahankan, ada yang membantah segala macam. Tapi yang saya rasakan, saya berlari baru 1 tahun ini rutin
Dan alhamdulillah kemarin sampai bisa lari 20 kilo itu ya. Dan itu tidak menyebabkan fisik kita sakit begitu. Sendi-sendi segala macam gitu. Nah, kalau saya sekarang nih lari 5 kilo, alhamdulillah tidak bermasalah gitu. Jadi umur ini tidak terlalu tergantung ya kita berolahraga gitu. Cuman yang penting itu olahraga itu cocok nggak untuk kita gitu. Kalau fisik kita kemampuannya segini, maka olahraga kita harus segini juga gitu. Nah, jadi seimbang aja sebetulnya. Ini ada teman saya Buya Farhan ikut juga sini nih, kawan touring kami kemarin 4 hari. Bersepeda 4 hari 3 malam gitu ya, sejauh sekitar 315 kilo. Kita udah enggak muda lagi ya, umur 52 ya, mau 1. Nah, tapi alhamdulillah karena kita udah lama olahraga, walaupun umur kita ini udah 50, masih bisa ngiringi orang yang kawan-kawan ini umur 35 gitu. Nah, jadi kan sebetulnya faktor umur tidak menentukan juga. Nah, kembali ke yang tadi itu, berolahraga itu seperti makan tadi ya, sesuaikan dengan kondisi fisik kita. Lama-lama, walaupun sekarang kita lemah ya olahraga, misalnya saya perhatikan kawan-kawan saya di Goes ya, ketika dia baru-baru gabung Goes itu, dia nanjak sedikit saja nggak kuat ya, dorong dia. Tapi setelah lama dia latihan Goes terus, ya, semakin jauh, semakin nanjak semacam, akhirnya dia biasa saja. Wah, tambah kuat fisiknya gitu. Nah, jadi faktor umur saya rasa tidak menentukan gitu. Nah, jadi yang penting itu sebetulnya olahraga itu supaya kita bisa istiqomah. Itu yang pertama itu kita pilih olahraga yang memang kita hobi olahraga itu. Kemudian kalau perlu dibantu juga dengan kita bergabung dengan kawan-kawan yang lain supaya kita bisa saling mengingatkan gitu. Ajaklah kawan-kawan tuh sabar, misalnya kita lari bareng yuk gitu. Nah, kalau kita agak berdua bertiga itu agak menyenangkan mungkin ya, sehingga kita bisa untuk istiqomah. Kali itu. Ya, benar sekali, Ustaz. Karena memang kalau sendirian itu susah istiqomahnya, Ustaz. Harus ada penyemangat gitu, Ustaz. Ya. Nah, ini ada lagi, Ustaz, pertanyaannya perihal suplemen, Ustaz. Nah, suplemen. Kadang banyak aktivis dakwah yang mengandalkan suplemen yang membantu, yang jaga kesehatan sehingga tetap semangat. Nah, kira-kira menurut Ustadz, seberapa besar sih pengaruh suplemen itu dalam kebugaran kita? Kemudian mungkin bisa disampaikan juga, ada enggak rekomendasi suplemen gitu kan, Ustadz, yang memang lebih bisa pakai gitu kan? Ya. Ya, makasih ya. Suplemen saya tidak tergantung, pengalaman saya itu saya tidak tergantung dengan suplemen juga. Cuman mungkin satu ini yang sebetulnya ini entah berpengaruh tanda. Kalau tanya orang kesehatan tidak ada pengaruhnya juga itu teh gitu ya. Ini teh telur itu kata orang kesehatan tidak ada gunanya juga itu katanya kan. Tapi mungkin karena yang namanya itu tehnya itu karena tehnya kental gitu ya. Nah, jadi dalam berolahraga itu suplemen itu tidak terlalu kita butuhkan sebetulnya. Yang kita butuhkan itu adalah memang yang pokok-pokok itu, karbohidrat, protein gitu ya, vitamin, sayur-sayuran gitu. Jadi itu yang pokok gitu ya. Jadi kalau orang berolahraga itu dia memang butuh karbohidrat, butuh nasi. Jadi ada kawan saya itu yang mengikuti pola menurunkan berat badan dengan berlari itu. Jadi bisa dia turun 20 kilo lah turunnya berat badannya itu, dan itu tidak mengurangi makan dia. Katanya kan ini pola menurunkan berat badan kan macam-macam nih, ada yang keto segala macam, tidak makan karbohidrat macam. Tapi yang dia bukan ini dengan berlari gitu. Nah, jadi malah dia butuh itu nasi gitu kan. Nah, jadi protein gitu ya. Jadi suplemen itu yang apalagi yang yang tidak alami ya, saya tidak menganjurkan sebetulnya. Tapi kalau saya yang sering lakukan itu paling kita minum teh telur. Apakah itu suplemen atau enggak saya tidak tahu juga. Enaknya saja barangkali ya minum teh telur gitu ya. Atau secara psikisnya kita setelah minum teh telurnya jadi segar gitu ya. Tapi itu yang saya rasakan. Saya tidak ada makan segala macam gitu, suplemen segala macam. Gitu. Seperti memang nggak terlalu berpengaruh atau jangan, yang penting sesuaikan dia dengan pola-pola makanan yang sudah ada ya, San. Ya. Terus ada juga pertanyaan dari Dasukri,
beliau menyampaikan seperti ini, Ustaz, di dunia luar olahraga itu juga bagian dari industri besar. Nah, ini mungkin kita bahas bisnis juga sih, Ustaz, atau peluang gitu kan. Nah, mungkin salah satu niat tur seperti Tour de Singkarak itu, Ustaz, itu kan udah go internasional gitu kan ya. Kira-kira menurut Uda, kata Ada Sukri, adakah suatu olahraga yang bisa sama-sama kita angkat dan jadikan prototipe komersialisasi? Nah, sebagai bagian dari kampanye gaya hidup aktivis, mungkin fokus di Sumbar gitu. Nah, kalau ada kira-kira tahapan menuju ke sana itu apa gitu? Nah, ada enggak olahraga yang kita bisa jadiin prototipe, bisa jadi untuk aktivis dakwah gitu, di Sumbar, atau yang akan menjadi yang bisa kita komersialisasikan? Nah, gitu, Ustaz. Dan apa yang harus kita lakukan gitu kan? Oh ya. Komersialisasi olahraga gitu ya? Ya, maksudnya kan ya ada nggak jenis olahraga yang bisa kita komersialisasikan, karena di dunia barat sana itu udah jadi dunia industri yang menghasilkan bernilai gitu, Sat. Menghasilkan uang lah. Nah, nanti bisa jadi uang itu kita jadiin sebagai ladang untuk membackup aktivitas dakwah kita. Nah, gitu sih. Ya. Ya, mungkin itu bisa kita lihat ya di media-media ya, seperti apalagi bola kaki itu ya, bola kaki itu bahkan jadi bisnis besar gitu ya, olahraga. Kemudian banyak sebetulnya kalau di barat itu olahraga menjadi sumber penghasilan gitu ya, termasuk si penggiat olahraga juga kan. Mereka fokus di bidang-bidang tertentu, kemudian mereka bekerja di situ gitu ya. Seperti yang seperti Dian Karnazes tadi itu, dia itu pelari dan dia ada peluang dari lari itu gitu. Nah, dia bikin buku, bikin segala macam lah, akhirnya dia menghasilkan uang dengan lari dia gitu. Tidak lagi bidang-bidang lain kita lihat ya, apakah panjat tebing segala macam itu yang bulu tangkis segala macam itu yang mereka berolahraga tapi menghasilkan uang dan jadi industri bagi orang lain gitu ya. Ya, sebetulnya kita bisa saja bagi kita yang umat Islam gitu ya, atau kita di sini ya lebih kecil lagi, atau KAF sendiri lebih kecil lagi. Kami coba di LHA itu ya, Lentera Hijrah Adventure itu kan sebetulnya komunitas orang yang hobi kegiatan outdoor dan olahraga. Jadi itu Lentera Hijrah Adventure gitu. Ini baru sekitar 1 tahun yang lalu kita dirikan ya, untuk skopnya Sumatera Barat gitu. Dan itu terbuka untuk publik, tapi sementara ini yang pesertanya laki-laki saja. Jadi di situ ada olahraganya, terserah saja yang hobi olahraga gabung di situ gitu kan. Nah, nanti bisa olahraga bareng-bareng juga, yang hobinya bersepeda, misalnya nanti janjian sepeda, lari, segala macam. Jadi, untuk menjadikan dia nilai bisnis itu sebetulnya yang pertama itu kita butuhkan rutinitas dulu. Kita bisa rutin enggak olahraga ini? Kegiatannya bisa rutin enggak kita adakan? Seperti TDS itu ya, Tour de Singkarak itu karena udah mulai rutin, agenda rutin internasional barangkali ya. Kemudian itu yang lain jadi ikutan kan, misalnya apakah souvenirnya, apakah film-filmnya segala macam itu yang bisa dijual gitu. Nah, jadi kalau saya lihat seperti itu dulu. Kita punya komunitas, bergabung di situ, kemudian pelan-pelan kita bisa jadikan ini jadi sumber penghasilan juga, seperti membuat kaos ya. Kita mulai di LHA itu kemarin baru bikin kaos Lentera Hijrah Adventure gitu, kemudian dijual gitu ya. Walaupun ini kecil-kecilan ya, kita untungnya tidak seberapa bagi kawan-kawan yang memesan kaos gitu ya. Tapi nanti ini jadi kedepannya bisa jadi besar kalau pesertanya banyak, kemudian jadi menarik gitu kan, produk kita menarik. Nah, bisa jadi bahan bisnis juga, souvenirnya gitu ya, atau kaosnya atau segala macam. Saya rasa bisa saja seperti itu. Nah, memang jadi butuh komunitas dulu ya, Ustaz. Maksudnya butuh perkumpulan dulu agar ya bisa jadi peluang gitu ya. Ya. Ini Ustaz, mungkin sedikit juga tadi kan Ustaz, kita Ustaz sedang aktif di LHA sekarang ya, Lentera Hijrah Adventure ya. Nah, mungkin nanti di akhir sesi Ustaz bisa juga nyampein gimana agenda-agenda LHA, kemudian mana tahu yang kita di sini atau yang berada di sekitar dekat komunitas LHA bisa join gitu Ustaz. Nah, apa saja agendanya. Kemudian perihal ini Ustaz, perihal
tadi di materi disampaikan, ya rata-rata kebanyakan kita pas olahraga itu susah nutup aurat gitu. Atau bagi cara kita menasihati orang biar nutup aurat tuh gimana. Terus dengan kondisi seperti ini, kostum atau pakaian olahraga itu kan sangat mendukung juga sih saat kita untuk olahraga ya kan. Kadang orang ngelihat kita kalau olahraga itu pakai celana dasar atau pakai celana apa yang kurang sesuai dengan kostum olahraga kita, itu kan gimana juga gitu Ustaz. Nah, perihal ini itu ada enggak dari Ustaz berupa masukan gitu atau gimana trip kita agar olahraga itu bisa tetap menutup aurat dan sesuai dengan kostum yang disesuaikan, dianjurkan kesehatan gitu Ustaz. Nah, seperti misalkan berlari itu pakai olahraga, pakai kostum apa yang bisa menutup aurat atau berenang gitu kan. Kan lebih banyak juga berenang sih Ustaz. Nah, balikan Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi memang pakaian ini perlu kita perhatikan juga ya tentang pakaian kita. Ini contoh saja ya. Jadi saya ada sepeda bag ya. Sepeda balap itu ya, road bag itu kalau kita lihat orang yang kayak TDS itulah ya, kan pakai road bag dia itu, sepeda untuk balap gitu ya. Itu rata-rata kita lihat pakaiannya ketat-ketat gitu ya. Nah ya, kita mau juga lihatnya gitu. Jangankan yang perempuannya ya, yang perempuannya udah jelas lah ya. Nah, yang laki-laki aja kita udah malu lihat gitu kan, ketat-ketat gitu ya. Jadi memang ini kembali ke kita ya. Saya sih saya tidak ikut aturan orang road bike itu, mungkin mereka marah juga ke saya kan. Saya pakai road bike tapi pakaian saya longgar juga gitu. Nah, karena orang itu kan alasannya seperti ini, dia kan road bike itu kan mengejar kecepatan dia. Jadi dia harus bajunya harus ketat supaya anginnya enggak terlalu menghambat gitu kan. Ya, ini kan lagi kita kalau kita atlet mungkin perlu ya diperhitungkan seperti itu ya. Pun sebetulnya bisa disihati juga gitu kan, supaya aurat kita tetap terjaga gitu. Misalnya di luar pakai celana celana training yang nggak longgar, dalamnya ketat, silakan saja. Tapi saya nggak terlalu inilah dengan ini aturan-aturan seperti itu kan. Saya pakai road bag tapi saya tetap pakaian saya longgar gitu. Karena ya bagi kita ini sesuatu yang pokok bagi kita kan, masalah aurat ini. Nah, kemudian yang penting itu kita memakai pakaian itu memang yang untuk olahraga gitu ya. Nah, nanti kita pakai batik kemudian lari gitu. Jadi itu merusak pemandangan juga. Jadi kita pakailah kaos, kalau bisa kaos yang cepat kering gitu kan, kayak gitu ya. Nah, jadi memang harus kita jaga lah auratnya, kita utamakan dulu. Kemudian baru kita berolahraga. Termasuk yang ibu-ibu ya, ibu-ibu ini memang apalagi masalah berenang itu kan, ini memang kasihan kita sama ibu-ibu ya. Jadi kalau bisa memang kawan-kawan yang terlibat di pemerintahan atau di politik gitu ya, ini memang perlu diperjuangkan ini kolam renang untuk khusus ibu-ibu gitu. Nah, sehingga mereka lebih leluasa untuk berenang. Tapi kalau dia terpaksa juga berenang tempat umum, carilah waktu-waktu yang kosong yang tidak banyak berenangnya, kemudian tetap menjaga aurat gitu ya. Jadi itu kalau saya rasa masalah aurat ini seperti itu ya. Kita harus menyesuaikan dan kita memang harus ketat lah masalah ini gitu ya. Kadang memang karena aturan-aturan seperti itu ya menghambat juga kita untuk olahraga kan Zat. Nah, kadang misalkan kita mau berenang tapi di tempat kolam renang yang mau kita renang aturannya harus pakai pakaian renang gitu kan, tanpa baju mungkin untuk yang laki-laki dan segala macam. Nah, akhirnya terbuka aurat. Jadi salah satu penyebab kita juga susah olahraga. Nah, bagi ikhwah sekalian yang mungkin ada sebelum kita tutup agendanya, masih ada 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan enggak secara langsung? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau ikhwah sekalian. Ini ada terakhir nih satu pertanyaan yang di chat ya. Kalau selain yang di chat ada enggak yang mau bertanya langsung pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu juga? Ini ada dari kawan saya nih, Ada, Sat? Ini saya baca nih ya. Ya. Ini kami Mungsin nih mesin 89 dia nih kan. Mesin nih. Jadi beliau nih tanya nih ya. Orang yang sehat adalah kombinasi dari beberapa kegiatan yang rutin dilakukan, baik itu dengan pola hidup sehat, gaya hidup sehat, maupun rutinitas ibadah yang dilakukan.
Kalau diperhatikan dari data yang ada, banyak orang yang sehat karena rutinitas ibadah terjaga. Nah, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain. Gitu ya. Menjaga hati dari hal-hal yang merusaknya. Nah, gitu ya. Baca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, kemudian, bagaimana bagaimana Ustaz melihat faktor tersebut sebagai energi yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan pola hidup sehat dan akhirnya menjadi sehat gitu ya. Nah, saya sepakat dengan Pak Muhsin ya. Jadi orang sehat itu harus seperti tadi dari awal ya, kita harus sehat semuanya nih. Sehat akal kita, sehat ruh kita, sehat fisik kita gitu. Karena kalau satu saja tidak seimbang, bisa kita lihat lah ya di sekitar kita orang yang hanya mengandalkan dia konsumsi otak saja gitu. Dia tak memikirkan kebutuhan ruhnya, kebutuhan fisiknya gitu. Pasti dia tidak akan tidak akan selamat dia seperti itu kan. Pasti ada yang di dunia saja dia sudah tidak, pasti ada yang rugi gitu, apalagi nanti di akhirat. Nah, jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini memang akan berpengaruh kepada kondisi fisik kita. Saya sepakat seperti itu. Bahkan ini saya pernah baca juga ya dari bukunya Abdul Azam ya, kalau kaki kita ingin kuat katanya, sering-seringlah mulai gitu. Nah, ini kan kiat-kiat ya untuk kita beribadah, kita juga sehat juga gitu. Nah, jadi hubungan antara ibadah yang baik dengan kesehatan pastilah gitu, termasuk menjaga hati gitu. Ada ini bapak tua yang hari itu yang udah umur berapa, bisa dilihat di Google gitu ya, yang orang Jawa itu yang umur 70 dia masih bisa berlari 20-an kilo gitu ya. Jadi salah satu beda itu dia hatinya dia bersih, dia enggak ada iri sama orang lain, macam dia lapang hatinya gitu ya. Jadi itu akan sangat berpengaruh fisik seorang. Tapi kebutuhan fisik tadi tidak bisa dinafikan juga, tidak bisa diwakilkan kepada ibadah kita tadi itu. Lalu kita misalnya kan udah sholat ke masjid 5 waktu, kemudian ada sholat tahajud, sholat duha segala macam, kemudian kita enggak berolahraga lagi, berarti kebutuhan fisik kita tidak terpenuhi gitu. Jadi memang 3 itu harus kita seimbangkan. Orang berolahraga kalau dia tidak punya pemahaman tentang olahraga yang baik, yang cocok untuk dia akan merusak diri dia sendiri juga kan gitu. Jadi antara wawasan dia, kemudian ruh dia itu dan fisik itu yang harus dipenuhi. Saya rasa seperti itu. Itu dari Pak Muhsin. Mungkin Pak Muhsin nanti bisa nambahkan juga nih. Beliau mungkin pengalaman juga kan Ya, dengan kesibukan yang kawan-kawan di KAF ini kayaknya sibuk rutinitas bekerja mungkin ada kiat juga nanti untuk bisa berolahraga gitu. Ya. Memang kondisi-kondisi aktivitas kita sangat mempengaruhi dengan pola hidup sehat kita ya. Jadi kalau kita lihat memang untuk menjaga pola olahraga atau biar kita sehat itu ya memang harus diniatkan atau memang harus dikuatkan lagi kemauan kita ya, San. Ya. Nah, mungkin sudah ada lagi pertanyaan dari ikhwan sekalian sebelum kita akhiri mungkin agenda kita, agenda kajiannya. Mungkin yang sudah ada yang planning untuk mau olahraga pagi ini kan. Biasanya Ahad pagi itu ramai ya, Ustaz. Kalau di Padang tuh meskipun pandemi tetap ramai sih, Ustaz. Ya. Olahraga. Nah, ini ada juga nih terakhir, maksudnya dari namanya Arman. Sehat tentu tergambar pada fisik seseorang. Cuma ada orang fisik gendut tapi gulat Masya Allah itu tak tertandingi. Rambut putih tapi berenang tak terkalahkan. Jadi pertanyaannya, apa betul ada hubungannya fisik dengan kesehatan? Nah, ini besar. Pertanyaan itu ada enggak hubungan fisik dengan kesehatan? Gitu. Atau orang sehat tuh tergambar enggak dengan fisiknya? Gitu? Tergambar. Ya. Jadi itu kita bedakan ya ini ya. Saya seluruh juga ya. Ini ada ini orang itu tampilan dia. Kalau saya ini kan ini udah banyak uban sekali nih kan rambutnya. Ini tampilannya sudah kakek-kakek gitu. Itu sebetulnya kan umur saya baru 52 gitu. Jadi kita bedakan tampilan orang itu dengan kemampuan fisik dia.
Jadi hubungan antara kemampuan fisik dengan kesehatan itu sudah pasti itu ada hubungannya gitu. Sudah apa namanya? Pasti ada korelasinya gitu. Orang yang fisiknya bagus, insya Allah dia sehat. Gitu. Ya, gitu. Tadi ada yang contoh juga ya, orang yang gendut tapi dia bisa olahraga gulat gitu. Nah, jadi mungkin dia karena dia gendut, dia murah merobohkan orang gulat, mungkin itu ya. Tapi tetap saja dia kalau dia tidak seimbang fisik dia itu antara tinggi berat gitu, dia tetap tidak sehat namanya gitu. Jadi orang olahraga itu ada rumusnya juga kan, apa namanya fisik ideal itu seperti apa. Gitu. Dan kalau kita lihat orang yang olahragawan ya, yang rutin olahraga itu, pasti dia fisik dia itu seimbang, memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh orang aturan olahraga. Jadi umum kan sebetulnya kita melihat kondisi fisik kita itu kan ideal itu tinggi dikurang 100, tinggi kita ini berapa dikurang 100, kemudian dikurang plus minus 10%. Gitu. Nah, jadi itulah kondisi fisik ideal kita. Kalau masalah rambut, masalah kulit ini kan casing saja ini ya. Masalah casing saja gitu ya. Ya mungkin ya. Kalau casing orang ini ada casingnya bagus tapi mesinnya enggak bagus gitu ya. Bodinya bagus tapi mesinnya udah karena sering dipakai udah rusak. Ada orang bodi mobilnya ini enggak bagus ya. Dari luarnya jelek tapi mesinnya bagus nih, bisa dijajak kemana-mana juga. Jadi sudah pastilah ada hubungan antara kondisi fisik orang idealnya itu seperti apa dengan kesehatan dia. Ini contoh ya, kawan saya nih, dia tinggi sekitar 170-an lah, itu 170-an. Kemudian berat dia itu udah lebih 100 berapa kilo gitu. Itu udah enggak sehat lagi kan? Nah, sehingga otot-otot kakinya tulang-tulang kaki nggak kuat lagi menahan berat badan dia. Sehingga sekarang dia udah pakai tongkat. Umurnya sekitar 49 tahunan gitu. Pakai tongkat seperti orang tua gitu. Jadi salah juga kalau katakan ada orang gendut dia sehat juga. Sehat dalam arti apa namanya? Untuk dia mungkin bisa jadi ya. Sehat untuk dia, tapi tidak bisa kita general untuk orang lain gitu. Jadi memang kalau idealnya sih orang olahraga itu fisiknya apa namanya seimbang tadi, antara tinggi dan beratnya itu seimbang. Barangkali itu. Oke, Ustaz. Jadi banyak juga yang bilang kalau sehat belum tentu bugar katanya, Ustaz. Tapi bugar itu udah pasti sehat. Betul nggak, Ustaz? Ya, betul ya. Jadi tingkatan tadi ya, ada orang sehat. Ini sehat ya. Kita di atas sehat tuh ada bugar. Orang sehat belum tentu bugar dia. Jadi kriteria bugar itu apa namanya? Dia bisa maksimal melakukan aktivitas dia sehari-hari tanpa mempengaruhi kondisi fisik dia. Kalau sehat ini kan cenderung kondisi organ tubuh dia. Ya kan itu kan. Jadi orang agak gendut bisa sehat juga dia. Karena dia masih bisa menopang selagi masih bisa menopang badan dia itu. Mungkin dia sehat dia, jantungnya sehat, paru-parunya sehat gitu. Tapi kan lama-lama akhirnya karena dia tidak seimbang ya, akhirnya dia akan sakit kaki juga. Mungkin sekarang dia bisa mengatakan dia masih sehat. Berat saya kan ini, misalnya 80 kilo, saya sehat-sehat saja katanya misalnya. Tapi kalau dia tetap seperti itu, lama-lama maka kaki kita, karena Allah ciptakan kita kan seimbang itu. Orang tinggi, Allah nanti tulang-tulangnya pasti besar juga gitu kan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi orang sehat, kemudian dia bugar, setelah bugar itu baru kuat mungkin. Nah, ini koeksisme itu orang yang bugar dan kuat gitu ya. Dan insya Allah dia sehat. Orang yang bugar ini insya Allah sehat. Ya, yang tujuannya jaga kebugaran, Ustaz. Jaga kebugaran tubuh. Yang penting. Oke, karena sudah jam 7.15 nih, Ustaz. Nah, karena juga waktu yang membatasi kita, mungkin dari Ustaz sedikit mungkin seperti yang tadi ada di LHA. Kalau ada yang mau join atau ada yang pengen tahu nih jadwal-jadwalnya, agenda rutin olahraganya, itu gimana, Ustaz? Ya. Jadi
LHA itu kan kita dirikan di Semar ya. Sekarang, tapi kita tidak batasi juga daerah mana yang mau gabung. Jadi ada yang dari Pekanbaru juga gabung. Jadi namanya Lentera Hijrah Adventure ya. Sekarang yang udah gabung di grup, kita mulai dari grupnya, kita bikin grup WhatsApp-nya. Jadi ada nama grup WhatsApp itu Lentera Hijrah Adventure. Nanti bisa yang mau gabung bisa nanti kontak kawan-kawan per chapter ya. Jadi ada kita per kabupaten kota itu ada koordinator chapternya atau ketua chapternya gitu. Sekarang udah gabung 209 orang di LHA aja. Jadi nanti kalau kawan-kawan di alumni CAF ini mau gabung silakan saja, nanti dikirim nomor WA-nya digabungkan di situ kan. Nah, nanti di situ ada informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan olahraga bersama. Atau ada apa ilmu-ilmu tentang olahraga dan kegiatan-kegiatan outdoor gitu ya. Nah, secara umum kegiatan di sini ini di LHA ini ada kegiatan yang rutin dilakukan itu adalah bersepeda ya. Bersepeda, goes, kemudian berlari. Berlari ini ada beberapa orang juga yang rutin melakukan lari gitu. Kemudian berenang, kemudian mendaki gunung. Kemudian ada juga yang memang hobi panjat tebing, ada juga. Dan tidak tertutup olahraga lainnya juga, yang hobi bulu tangkis juga silakan aja. Jadi kita tidak batasi di sini yang pokoknya apapun olahraganya gabung sini. Ada yang bela diri juga sini, gabung juga sini. Nah, kita di sini berbagi ilmu tentang kegiatan outdoor dan olahraga, berbagi pengalaman gitu ya, dan saling motivasi. Ini perlunya grup ini. Kita saling motivasi. Misalnya kan ini ada kawan yang sedang lari, misalnya kan tadi si Roma tadi dia tidak bisa sampai hadir. Dia lari tadi saya lihat kan. Sudah berlari ya mungkin jadwal memang pagi ini banyak olahraga ya, ada goes, lari segala macam. Nah, jadi itu kegiatan kita lah, dan ada agenda tahunan kita, ada juga agenda pertama kita. Ini kemarin ini karena pandemi aja ya. Ada kemarin tahun kemarin kita ada pendakian gunung bersama gitu kan, macam-macam lah ya yang agendanya. Cuman yang karena pandemi ini kita batasi lah yang kegiatan-kegiatan yang bersama beramai-ramai gitu. Mungkin itu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau gabung silakan nanti bisa kontak saya atau kawan-kawan yang ada kenal di anggota LHA-nya di kabupaten kota dan semacam. Tidak dimasuk situ, nanti di situ ada informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan. Oke, San. Nah, jadi itu mungkin sedikit informasi di akhir agenda kita tentang LHA. Jadi bagi ikhwas sekalian yang ingin gabung, ya kita sama kita, yang mungkin niatnya olahraga dan banyak juga hal-hal yang ingin didapatkan bisa nanti gabung. Kemudian di akhir agenda kita dari kajian ini kita dapat menyimpulkan memang untuk menjaga pola hidup sehat, menjaga kebugaran, dan ya yang qawiyul jism tadi, menjaga fisik tetap sehat dan bernilai ibadah, ya perhatikan juga mungkin mulai dari niat kita, kemudian pola makan kita, kemauan kita, dan orang-orang sekitar kita yang akan nanti menjadi penyemangat kita. Nah, seperti itu mungkin sedikit kesimpulan. Jadi dari sekarang kita coba terapkan pola hidup sehat biar memang ke depan itu terjamin untuk bisa kita dalam berdakwah juga bisa lebih kuat, lebih semangat, karena memang itu juga tuntunan Rasulullah ya, Ustaz. Nah, terakhir mungkin dari Ustadz sebelum kita tutup bisa menyampaikan closing statement-nya juga, Ustaz, atau pesan-pesannya, pesan ya untuk kita semua di sini, sekaligus closing statement. Pada Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Mengulang saja ya. Jadi mari kita niatkan dari dalam diri kita ya, untuk kita mengikuti pola hidup sehat ini, karena ini tuntutan agama juga ya, tuntutan nilai agama kita, dan termasuk juga kita harus syukuri ya, kita harus syukuri dengan fisik tubuh kita ini, kita perlu syukur Allah berikan kepada kita ya. Jadi salah satu mensyukuri nikmat yang ada di fisik kita ini dengan menjaganya gitu. Menjaga fisik itu termasuklah menjaga kesehatannya, menjaga kondisi fisik kita gitu ya. Jadi mari kita mulai, kalau yang sudah melakukan pola hidup sehat, mari kita lanjutkan. Yang belum, mari kita niatkan untuk melakukan pola hidup sehat gitu ya.
Jadi secara sederhana pola hidup sehat itu 3 saja. Menjaga pola makan yang baik, kemudian beristirahat yang cukup, kemudian melakukan olahraga rutin. Jadi segitiga pengaman lah gitu ya. Jadi yang 3 ini yang perlu kita perhatikan untuk tetap mensyukuri rezeki kita yang Allah berikan kepada kita ini. Nah, kemudian yang berikutnya saya anjurkan memang pilih olahraga yang kira-kira cocok untuk kondisi fisik kita hari ini. Nah, kemudian kita lakukan rutin, ajak kawan-kawan supaya kita bisa tetap istiqomah untuk olahraga. Gitu. Nah, barangkali itu sedikit inilah berbagilah dari saya. Siap. Oke, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, atas sharing-sharingnya pagi ini, atas apa yang sudah disampaikan. Sangat bermanfaat dan sangat menambah sekali wawasan kita tentang menjaga pola hidup sehat dan tetap berkomitmen menjaga qawiyul jism tadi tetap teraplikasikan. Nah, semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini itu menjadi nilai ibadah, menjadi suatu amalan kebaikan yang akan menjadi tabungan pahala di yaumil akhir nantinya. Dan bagi kita di sini, yuk kembali kita terapkan pola hidup sehat, pilih olahraga sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan apa yang kita sukai. Nah, untuk informasi saja mungkin ya saya juga sering olahraga, mungkin kalau di Padang itu tempat-tempat berenang lah Ustaz. Yang sering saya yang sering dikunjungi itu ada di Wirabraja, itu bagus juga. Di Wirabraja di Gantiang itu kedalaman 2,5 meter ada. Terus di UNP, GOR UNP bisa juga. Terus di GOR Agus Salim ada juga. Terus di ABG, nah, kalau di Payakumbuh di Ngalau, di Padang Panjang itu banyak-banyak. Yang penting kalau kita takut keramaian atau cari waktu-waktu yang memang pas, waktu-waktu senggang pagi mungkin, itu biasanya lengang. Atau kalau mau jogging di GOR bisa juga cari tempat-tempat yang memang bisa mendukung untuk kita berolahraga. Nah, itu saja mungkin sedikit informasi. Kalau ada juga yang mau mulai mengaktifkan memulai pola hidup sehat, yuk kita sama-sama gitu ya Ustaz. Nah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan karena sudah juga hampir jam 7:30. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Dedi Azam ya yang sudah meluangkan waktunya juga pada kesempatan kali ini membersamai agenda kita. Jazakallah Ustaz. Sama-sama saya Rizo ya sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa bertemu termasuk dengan kawan-kawan lain. Ajang silaturahim. Banyak nih kawan-kawan ya berbahagia sekali saya hari ini bisa bergabung dengan alumni KAF ya. Terima kasih ya. Nah, kita tutup saja dulu agendanya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ana selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin boleh ngobrol-ngobrol dulu sebentar, Ustaz. Boleh. Syukran Ustaz Dedi. Ya, Bung Husin. Alhamdulillah, sehat Ustaz Dedi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamu Nak sobok ya. Ya. Alhamdulillah. Sehat, Sin? Alhamdulillah sehat-sehat. Dedi di Jakarta. Masih Jakarta ya. Lado minantu. Alun leh, anak masih kuliah yang kadang. Kalau Ustaz Dedi lah alam menantu. Alun leh. Di mana yang kadang sekolah Pak Dedi? Baru tahun ko tamai di Telkom Bandung. Alhamdulillah. Baru tahun ko tamai. Yang kita kelas 3 man. Oh, berapa orang Pak Dedi? 5. Pak 5, alhamdulillah. Kayo Pak Dedi lah. Iya, Husin berapa orang? Apa 3? 3. Ya, yang kita lah semester 5. Semester 5. Kadang mah.
tinggal menantu saja. Insya Allah ya. Yang tadi itu Pak Dedi, untuk menghadapi kondisi akhir zaman itu seperti olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah seperti misalnya berkuda atau memanah itu diagendakan Pak Dedi untuk dilakukan? Masih jalan ya, Sin? Bisa Pak Dedi. Lain. Masih jalan Badan. Ya, Buya sedang foto. Sepeda lah Kang Badan. Sepeda lah kan. Ya mantap. Kemana tuh Buya? Rute gue santai saja Badan. Aduh ya. Di kota saja, dalam kota. Dalam kota ya. Sepeda dia Ya Badan. Turunan lah sepeda dari kayu kali Buya. Iya di kayu. Tanda ada cari sampai parkir. Orang rame orang Badan. Iya. Ya, jadi mungkin ya. Olahraga sunnah ya, berenang, memanah, menunggang kuda ya. Memang iya. Kalau ada kesempatan bagus lah bisa belajar seperti itu ya, belajar menunggang kuda gitu kan. Memang awak niat ada tuh mesin di lapangan Cukudo Bukit Tinggi itu ada kudo kan, tapi sampai kini masih belum ada kesempatan lah ya, untuk belajar menunggang kuda. Tapi kalau ada kesempatan bagus lah itu kita ikut. Iya, alhamdulillah. Ya. Ya beko kondak do oto le kan, apa kudo le kan? Iya. Ya kalau ndak bisa oto tuh jalan le kan? Ya. Insya Allah. Ada kawan saya Sin ya, kecilnya kan di Malaysia nih ya. Iya. Kecilnya kendaraan akhir zaman itu sepeda aja ya kan. Karena sepeda tuh kalau kudo aja ya kan, kudo bisa jadi kudo, tapi maintenance-nya sulit kudo aja kan. Karena dia makhluk hidup ya. Ya. Tapi ini kan satu teori saja. Tapi tetap awak nanti akhir zaman tentu teknologi lah hilang semacam itu ya. Ya. Jadi intinya fisik, kalau mau cerita itu fisik Pak. Fisik kok siapkan. Yang lain itu kan keterampilan. Keterampilan kuda, memanah gitu kan. Gitu. Soalnya di akhir zaman kan teknologi udah hilang. Ya. Jadi orang akan berpacu untuk mengejar sesuatu ya tentu dengan dengan fasilitas yang punya kekuatan. Ya kuda salah satu alat yang punya kekuatan gitu, yang tidak terkait dengan teknologi. Kalau sepeda mungkin terbatas Pak Dedi. Ya. Mungkin kekuatan awak baralah kita dibanding dengan kuda ya pasti jauh lebih ketinggalan kekuatan kita kan, walaupun kita terlatih benar kan gitu. Ya. Ya mungkin rahasianya itu mungkin ya. Kuda binatang yang sangat kuat ya. Iya. Bisa mendaki gunung segala macam gitu. Satuan power aja kan tenaga kuda itu. Nah, ya betul. Ya. Satuan power kalau anak-anak mesin bicara kan itu satunya kuda tuh. Ya. Karena kuda itu memang binatang yang handal untuk tenaga gitu. Iya. Sepakat. Iya. Syukran Pak Dedi atas silaturahmi dan materi pencerahannya cukup cukup bagus nih Pak Dedi. Saya sangat tertarik nih, dan juga terima kasih sama adik-adik di KAF nih. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan untuk sharing-sharing informasi dengan materi-materi yang bervariasi dan yang lainnya gitu. Sama-sama Bang Husin, sama-sama. Ya, insyaallah Pak Dedi. Bang Husin ya. Yalah Pak Dedi, mungkin minggu-minggu besok mungkin akan ada ke Sumatera Barat, coba dikontak lah Pak Dedi. Iya, kontak-kontak. Bisa kopi darat kita ya. Insyaallah. Ya. Terima kasih Pak Dedi, syukran ya. Kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Live dulu ya. Nah, insyaallah mungkin itu ya Ustaz. Nanti akan ada kelanjutan ke depan yang akan kita rencanakan. Mungkin nanti kita bahas lebih spesifik masalah olahraga gitu ya, Sat. Insyaallah. Ya, insyaallah panitia akan kontak Sat. Biar segera aktivitas kita tutup aja dulu ya, Sat. Ya, oke. Pentingnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Hmm.